Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam channel ini. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, disehatkan jasmani dan rohani, senantiasa diberikan rizki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin tabiatnya, juga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, dalam kitab Nasoihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, diceritakan tentang kisah seorang ulama sufi yang membuat bangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena amalan zikir dan wiridnya. Beliau adalah Syekh Abu Bakar Asyibli rahimahullahu taala. Nama Asyibli dinisbatkan kepadanya karena dibesarkan di kota Shibli di wilayah Khurasan, Persia. Beliau dilahirkan pada tahun 247 Hijriah di kota Baghdad. Beliau bersahabat dengan Syekh Abul Qasim Junaidi al-Baghdadi, bahkan menjadi murid beliau. Syekh Abu Bakar Asyibli hidup hingga usia 87 tahun dan wafat pada tahun 334 Hijriah dan dimakamkan di kota Baghdad. Beliau juga termasuk pembesar para sufi dan para arif billah. Beliau pernah bermunajat kepada Allah dengan kalimat yang menyentuh hati. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku senang untuk mempersembahkan kepadamu semua kebaikanku. Sementara aku sangat fakir dan lemah. Karena itu, wahai Tuhanku, bagaimana engkau tidak senang untuk memberi ampunan kepadaku atas segala kesalahanku, sementara engkau maha kaya. Karena sesungguhnya keburukanku tidak akan membahayakanmu dan kebaikanku tidaklah memberi manfaat bagimu. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan Syekh Abu Bakar Asyibli datang kepada Syekh Ibnu Mujahid. Maka Syekh Ibnu Mujahid segera mendekati Syekh Asyibli dan mencium bagian wajah di antara kedua mata beliau. Syekh Asyibli pun bertanya kepada Ibnu Mujahid terkait perbuatannya tersebut. Ibnu Mujahid kemudian berkata, sesungguhnya aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam tidurku, dan sungguh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencium Syekh Abu Bakar Asyibli. Ketika itu berdirilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di depan Asyibli, dan beliau mencium di antara kedua mata Asyibli. Maka aku bertanya, ya Rasulullah, apakah benar engkau berbuat yang demikian terhadap Asyibli? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjawab, benar, sesungguhnya dia tidak sekali-kali mengerjakan sholat fardu, melainkan setelah itu membaca ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Lalu setelah itu dia mengucapkan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
dengan membaca Sallallahu alaika ya Muhammad. Kemudian aku bertanya kepada Syekh Asyibli mengenai apa yang dibacanya setelah sholat fardu tersebut. Maka beliau menjawab, seperti bacaan tadi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika ayat laqad ja'akum ini senantiasa diamalkan oleh kita setiap selesai melaksanakan sholat fardu dan dilanjutkan dengan membaca Sallallahu alaika ya Muhammad, maka insya Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam akan hadir dan akan senang kepada umatnya yang senantiasa membaca ayat laqad ja'akum tersebut setiap selesai sholat fardu, dilanjut dengan membaca Sallallahu alaika ya Muhammad. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.